Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di presentasi saya tentang etika dan etiket. Saya akan membahas topik ini secara lengkap dan mendalam, mulai dari pengertian, perbedaan, hingga contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang sering menganggap bahwa etika dan etiket adalah sama, padahal keduanya sangat berbeda dalam pengertian, sifat, dan penerapannya. Di presentasi kali ini, kita akan mengupas tuntas perbedaan keduanya dengan contoh nyata yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita akan membahas mengenai etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari apa yang baik dan buruk, benar dan salah dalam perilaku manusia berdasarkan prinsip moral. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos, yang berarti karakter, adat istiadat, atau kebiasaan. Etika memberikan norma tentang apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Etika berakar pada hati nurani manusia dalam bersifat absolut serta universal. Artinya, etika berlaku dimanapun dan kapanpun, bahkan saat seseorang sendiri tanpa ada orang lain yang melihat. Etika adalah tergantung pada budaya, tempat, atau situasi. Prinsip moral seperti kejujuran, keadilan, serta tidak menyakiti orang lain adalah contoh etika yang berlaku secara universal. Etika juga merupakan studi sistematis tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam perilaku manusia. Ini adalah fondasi moral yang membentuk karakter seseorang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai etiket. Etiket adalah tata cara, adat sopan santun, dan tata krama dalam masyarakat beradab untuk memelihara hubungan yang baik antar sesama manusia. Kata etiket berasal dari bahasa Prancis, yaitu etiquette, yang berarti tata krama atau sopan santun. Etika berfokus pada cara melakukan perbuatan manusia yang tepat dan sesuai harapan dalam pergaulan sosial. Berbeda dengan etika, etiket bersifat relatif. Artinya, etiket berubah sesuai budaya, tempat, dan situasi. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan dengan orang lain dan tidak berlaku saat seseorang sendirian. Etiket lebih bersifat lahiriah dan jasmani, seperti cara makan, cara berpakaian, cara berbicara, dan cara duduk yang sopan. Etiket penting untuk menjaga hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya, yaitu 5 perbedaan utama antara etika dan etiket. Pertama, sifatnya. Etika bersifat absolut dan mutlak. Contohnya yaitu merampok adalah keji di semua negara tanpa terkecuali. Tidak ada budaya yang membenarkan merampok. Sementara etiket bersifat relatif. Contohnya yaitu mengecap saat makan di Jepang dianggap normal, tetapi di Indonesia dianggap tidak sopan. Ini menunjukkan etiket berbeda antar budaya. Kedua, universalitas. Etika berlaku universal tanpa memandang ada atau tidaknya orang lain, karena berakar pada hati nurani. Kamu tetap tidak boleh menipu meskipun tidak ada orang yang melihat. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan atau organisasi dengan adanya orang lain sebagai saksi. Ketiga, fokus perhatian. Etika menyangkut moral, yaitu baik buruknya perbuatan itu sendiri. Etiket menyangkut sopan santun, yaitu penampilan dan kesopanan lahiriah dan berperilaku. Keempat, bentuk perilaku. Etika lebih bersifat kerohanian, seperti sifat jujur, adil, dan tidak menipu. Etiket lebih bersifat jasmani, seperti cara makan, berpakaian, berbicara, dan duduk yang sopan. Kelima, norma yang diberikan. Etika memberi norma tentang apakah perbuatan itu sendiri boleh dilakukan atau tidak, sedangkan etiket menunjukkan cara yang tepat dalam melakukan perbuatan sesuai dengan kalangan atau budaya tertentu. Nah, kelima perbedaan ini sangat penting untuk dipahami agar kita tidak salah dalam menerapkan etika dan etiket dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun berbeda, etika dan etiket juga memiliki beberapa persamaan. Yang pertama, keduanya menyangkut perilaku manusia dan hanya dimiliki oleh manusia. Hewan tidak mengenal etika atau etiket. Yang kedua, keduanya mengatur perilaku secara normatif, yaitu memberi norma tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ketiga, etika dan etiket saling berhubungan erat. Etiket mencakup nilai-nilai norma dan etika.
dan etika menjadi lebih sempurna jika mengandung etiket. Dengan kata lain, orang yang beretika baik akan lebih sempurna jika juga memiliki etiket yang baik. Selanjutnya, mari kita lihat contoh konkret yang memahami perbedaan ini dengan lebih baik. Contoh pertama yaitu mengecap saat makan. Di Indonesia dan negara barat, mengecap saat makan dianggap jorok dan tidak memiliki tata krama. Namun di Jepang, mengecap saat makan dianggap normal dan biasa. Situasi ini menunjukkan sifat relatif etiket yang berbeda dari budaya. Tetapi dari sisi etika, tidak ada pelanggaran moral dalam kedua kasus tersebut. Mengecap tidak membuat perbuatan makan menjadi baik atau buruk secara moral. Contoh kedua adalah merampok. Merampok adalah pelanggaran etika yang mutlak keji di negara manapun tanpa terkecuali. Tidak ada budaya atau situasi yang membuat perampok menjadi boleh dilakukan. Etiket tidak relevan dalam kasus ini, karena ini adalah pelanggaran moral fundamental yang melanggar prinsip baik dan buruk. Tidak ada cara yang tepat untuk merampok. Lalu ada contoh ketiga yaitu sifat jujur dibandingkan dengan cara berbicara. Sifat jujur, adil, dan tidak menipu adalah contoh etika yang bersifat kerohanian dan moral. Sementara cara berbicara yang sopan, cara berpakaian yang sesuai, dan cara duduk yang baik adalah contoh etiket yang bersifat jasmani dan lahiriah. Keduanya penting dalam kehidupan sehari-hari tetapi memiliki sifat dan fokus yang berbeda. Sekarang, bagaimana sih kita menerapkan etika dan etiket dalam kehidupan nyata? Di dunia bisnis dan profesi, etika mencakup kejujuran dalam laporan keuangan, tidak menipu konsumen, dan tidak melakukan korupsi. Ini adalah prinsip moral yang tidak bisa ditawar. Sementara etiket mencakup cara berpakaian profesional, cara bekerja dengan klien yang sopan, dan cara handshake yang baik, dan cara makan bersama dalam acara bisnis. Keduanya sama-sama penting untuk membangun reputasi dan kepercayaan dalam dunia profesional. Di lingkungan akademik, etika mencakup tidak melakukan plagiarisme, tetap objektif dalam penelitian, dan menghargai pendapat orang lain. Ini adalah prinsip moral yang fundamental dalam dunia akademik. Etiket mencakup cara menyapa dosen dengan hormat, cara duduk di kelas yang sopan, cara presentasi yang baik, dan cara bertanya yang tepat. Mahasiswa yang memahami keduanya akan lebih sukses dalam kehidupan akademik. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, etika mencakup tidak merampok, tidak menyakiti orang lain secara fisik maupun mental, dan tidak menipu. Ini adalah prinsip moral dasar yang harus dimiliki setiap orang. Etiket mencakup pengucapan terima kasih saat mendapat bantuan, meminta maaf saat melakukan kesalahan, cara makan yang sopan, dan tata krama dalam berinteraksi dengan orang lain. Kedua aspek ini saling melengkapi dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, mari kita bahas hubungan antara etika, etiket, moral, dan kode etik. Etika dan moral sebenarnya adalah dua istilah yang saling berkaitan erat. Etika berarti moral, sedangkan moral adalah pelaksanaan etika dalam kehidupan sehari-hari. Etiket adalah sopan santun yang menampilkan moral secara lahiriah. Dengan kata lain, etiket adalah cara kita menampilkan nilai-nilai moral etika dalam pergaulan sosial. Dan kode etik adalah etika yang dituliskan secara khusus untuk profesi tertentu seperti dokter, hukum, atau akuntan. Kode etik menjadi panduan tertulis tentang perilaku yang diharapkan dari anggota profesi tersebut. Baik teman-teman, kita sudah sampai di bagian kesimpulan. Mari kita rangkum poin-poin penting yang telah kita bahas. Pertama, etika dan etiket sama sekali berbeda dalam pengertian dan hakikatnya, meskipun sering disamakan dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, etika bersifat mutlak di mana merampok keji di semua negara. Sedangkan etiket bersifat relatif di mana mengecap normal di Jepang tetapi tidak sopan di Indonesia. Yang ketiga, etika berlaku tanpa perlu saksi mata karena berakar pada hati nurani. Sedangkan etiket hanya berlaku dalam pergaulan dengan orang lain. Yang keempat, etika tentang apakah perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Sedangkan etiket dengan cara melakukan perbuatan tersebut dengan tepat.
Yang paling penting adalah memahami bahwa keduanya saling melengkapi. Etika menjadi lebih sempurna jika mengandung etiket, dan etiket mencakup nilai-nilai moral etika. Dalam kehidupan yang ideal, seseorang harus memiliki keduanya, etika yang kuat sebagai prinsip moral dan etiket yang baik sebagai cara menampilkan moral tersebut dalam pergaulan sosial. Orang yang beretika baik tetapi tidak memiliki etiket akan terlihat kasar meskipun hatinya baik. Sebaliknya, orang yang beretiket baik tetapi tidak memiliki etika hanya akan terlihat sopan di permukaan tetapi tidak memiliki prinsip moral yang kuat. Demikian presentasi saya tentang etika dan etiket. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.